Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ika D. Indra Setiawan dari kelas 5C MBP dengan NIM 19158341128. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dari bab 6 dari mata kuliah Manajemen Operasional Hotel dan Restoran, yaitu mengenai materi pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pada materi ini ada 5 pokok pembahasan, antara lain yaitu yang pertama yaitu bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Yang kedua yaitu apa saja sih macam-macam perawatan dan sarana prasarana di dalam gudang itu sendiri. Yang ketiga yaitu apa saja tujuan dan manfaat dari pemeliharaan tersebut. Yang keempat yaitu ada bagaimana secara memanage dan merawat di gudang tersebut. Dan yang terakhir yang kelima yaitu bagaimana sih atau apa sih yang disebut dengan Computer Maintenance Management System. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, yang digunakan untuk meraih tujuan bersama. Sarana dan prasarana adalah sebuah media produksi barang ataupun jasa untuk melangsungkan sebuah kegiatan atau mempermudah jalannya produksi di dalam suatu perusahaan itu sendiri, serta dapat memberikan laba pada perusahaan itu. Baiklah, saya akan masuk ke topik utama. Yang pertama yaitu bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Jadi pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu kegiatan terus-menerus untuk menggunakan agar barang dan bahan di gudang tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama yaitu tentang pemeliharaan berdasarkan waktu. Nah, pemeliharaan berdasarkan waktu ini ada dua metode yang dapat kita lakukan, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan secara berkala. Untuk pemeliharaan sehari-hari, sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh petugas ataupun karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut, agar kebersihan tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Selanjutnya ada pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana, dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang tersebut. Untuk metode selanjutnya yaitu ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Dalam pemeliharaan berdasarkan jenis barang ini ada dua cara yang dapat kita lakukan, yaitu pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak. Untuk pemeliharaan barang bergerak, contohnya yaitu barang yang bergerak dan dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Contohnya yaitu mesin maupun alat-alat elektronik. Selanjutnya yaitu di pemeliharaan barang yang tidak bergerak. Untuk pemeliharaan barang yang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari ataupun secara berkala, untuk mengetahui seberapa jauh mana kualitas barang tersebut dan masih dapat digunakan. Contohnya yaitu membersihkan debu-debu yang menempel pada barang ataupun pada sarana yang ada. Untuk materi yang kedua yaitu apa saja sih macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Secara umum, klasifikasi metode perawatan dan perbaikan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu ada time-based maintenance. Time-based maintenance merupakan perawatan ataupun pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut, tanpa melihat kondisi dari peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua yaitu ada condition-based maintenance. Condition-based maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakan pemeliharaan. Yang ketiga ada breakdown maintenance. Breakdown maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown ataupun kerusakan pada peralatan tersebut. Yang keempat ada reliability centered maintenance. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan ataupun reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat,
metode perawatan dan pemeliharaan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan dapat dibedakan berdasarkan penggolongan sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan tingkatan yang diambil, apakah dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Yang kedua itu berdasarkan urgensi perawatan ini dalam bentuk darurat atau emergency. Yang ketiga itu berdasarkan prediksi ataupun sering disebut dengan perawatan monitoring. Kegiatan perawatan ini dapat memelihara prediktif dan merupakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan dengan memperkirakan kondisi peralatan dan mesin pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir ada perawatan yang berdasarkan keaktifannya ataupun perawatan yang berdasarkan proaktif. Baiklah, untuk materi yang ketiga tentang apa sih tujuan dan manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang antara lain yaitu yang pertama yaitu agar pemakaian sarana dan prasarana ataupun fasilitas lainnya bertahan lama. Yang kedua yaitu menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis ataupun fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga yaitu menjamin kelancaran kegiatan organisasi di dalam perusahaan. Yang keempat itu untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman. Yang kelima yaitu agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Yang kelima yaitu untuk melakukan atau melatih agar bertanggung jawab bagi si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Manfaat yang kita peroleh dari pemeliharaan sarana dan prasarana ini berupa manfaat langsung maupun tak langsung, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown ataupun berhenti beroperasi. Yang kedua yaitu ada konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu ada peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part ataupun suku cadang sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu ada untuk mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan barang. Selanjutnya ada menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik. Selanjutnya ada meningkatkan motivasi pekerja dan mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan perawatan lanjutan. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan biaya yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu ada mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan. Selanjutnya yaitu mengurangi terjadinya cacat produksi sehingga pemrosesan ulang ataupun rework dapat ditekan. Bagaimana manajemen perawatan prasarana? Manajemen perawatan sarana dan prasarana didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan ataupun planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pemberdayaan dan pengawasan atau controlling. Seluruh komponen tersebut dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 7M, yaitu man atau manusia atau tenaga ahli dari teknisi. Yang kedua ada money atau modal dan investasi. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Yang keempat ada mesin atau mesin dan peralatan. Yang kelima ada minute atau waktu yang kita gunakan untuk proses produksi. Dan yang terakhir ada method, yaitu tentang metode-metode yang kita lakukan untuk proses produksi. Nah, pokok pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang bagaimana computer maintenance management system, atau kita bisa sebut dengan computerized maintenance management system, atau kita bisa singkat dengan CIMMS. Nah, CIMMS ini adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, manajemen, dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan yang efektif. Hal-hal yang termasuk ke dalam fungsi tersebut adalah membangun berupa work order dan perkembangan dari catatan-catatan mengenai mencatat transaksi pembelian komponen.
CIMMS bukan sekedar digunakan sebagai alat pengontrol sistem kendaraan, namun sekarang ini CIMMS dapat digunakan untuk meningkatkan kondisi peralatan dan juga outputnya. CIMMS juga dapat diaplikasikan untuk fasilitas, utilitas, dan berbagai tipe organisasi lainnya, di mana peralatan yang digunakan sebagai subjek dan perbaikan yang harus dilakukan terhadap peralatan-peralatan yang mengalami kerusakan. Sebuah CIMMS biasanya terdiri dari equipment management, preventive maintenance, labor, work order, planning or scheduling, inventory control, and purchasing. Nah, sekian video dari materi tentang pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Mohon maaf jika ada salah kata di dalam video ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.